Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita mendapatkan tugas dari interkoneksi sistem instrumentasi dari Pak Tuni. Untuk dari kelompok kami itu VSAT, yaitu Very Small Aperture Terminal. Nah, perkenalkan dari tim kami, itu pertama ada Kania Nayaka Tomasyara, NRP 204223104033. Yang kedua ada Bagus Wicaksono 2042231039, dan yang ketiga ada Adam Karyaliansah NRP 2042231049. Terus yang keempat ada Muhammad Ali Maki itu dengan NRP 2042311023. Dan yang kelima yaitu Karina Lailatul KNRP 2042231035. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri Evaldi Satrio Caksono dengan NRP 2042311043. Bagian pembahasan pada PPT kami itu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada konsep dasar dan arsitektur dari riset, yang ketiga ada teknologi dan frekuensi, yang keempat ada kelebihan dan kekurangan, yang kelima penerapan dalam berbagai setup, yang keenam tantangan masa depan dan kesimpulan. Nah, untuk pendahuluan, Very Small Aperture Terminal atau VSAT adalah teknologi komunikasi satelit yang menggunakan antena berukuran kecil untuk mengirim dan menerima data. Teknologi ini banyak digunakan untuk menyediakan layanan komunikasi di daerah terpencil atau lokasi yang tidak terjangkau oleh infrastruktur komunikasi terestrial seperti kabel serat optik atau jaringan seluler. VSAT menghubungkan terminal pengguna ke satelit geostasioner untuk akses internet, telekomunikasi, dan data dengan cakupan luas serta koneksi stabil. Keunggulannya meliputi instalasi cepat, fleksibilitas, dan ketahanan terhadap gangguan fisik. Meski memiliki latensi tinggi dan biaya mahal, teknologi VSAT terus berkembang, meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, menjadikannya solusi andal bagi daerah terpencil sektor maritim dan komunikasi perusahaan. Untuk slide selanjutnya dijelaskan untuk teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja dari VSAT. Teknologi VSAT bekerja dengan menggunakan komunikasi satelit untuk mengirimkan dan menerima data dalam jarak jauh. Prosesnya dimulai ketika data dari perangkat pengguna dikirim ke modem VSAT yang kemudian mengubahnya menjadi sinyal radio dan mengirimkannya ke antena parabola kecil. Antena ini memancarkan sinyal ke satelit di orbit geostasioner, di mana satelit menerima, menguatkan, dan mengirimkan kembali sinyal tersebut ke bumi, baik ke stasiun bumi lainnya maupun ke pengguna akhir. Antena penerima kemudian menangkap sinyal dari satelit dan meneruskannya ke modem, yang selanjutnya mengubah sinyal radio kembali menjadi data yang dapat digunakan oleh perangkat pengguna. Dalam komunikasi dua arah ini, terminal VSAT mengirimkan data ke satelit, yang kemudian meneruskannya ke hub jaringan pusat. Hub memproses data tersebut dan mengirimkannya kembali ke satelit, yang akhirnya meneruskannya kembali ke terminal VSAT pengguna. Dengan demikian, VSAT memungkinkan komunikasi dua arah antara pengguna dan jaringan pusat melalui perantara satelit. Kemudian untuk komponen utama sistem VSAT sendiri, yang pertama ada antena parabola yang merupakan antena berukuran kecil untuk mengirimkan dan menerima sinyal dari satelit. Kemudian ada modem VSAT yang merupakan perangkat untuk mengubah data menjadi sinyal radio untuk dikirim melalui antena parabola dan mengubah sinyal radio yang diterima menjadi data. Kemudian ada BUC, Block Up Converter, yang merupakan komponen yang mengonversi frekuensi sinyal yang dikirimkan ke frekuensi yang lebih tinggi agar dapat dipancarkan oleh antena. Kemudian ada LNB, Low Noise Block Down Converter, di mana komponen ini yang akan mengkonversi frekuensi sinyal yang diterima dari satelit ke frekuensi yang lebih rendah untuk diproses oleh modem. Kemudian ada ODU, Outdoor Unit, atau unit luar ruangan yang biasanya terdiri dari antena, BUC, dan LNB. Kemudian ada IDU, Indoor Unit, unit dalam ruangan yang biasanya terdiri dari modem dan bahan lainnya seperti router atau switch. Kemudian ada terminal VSAT atau remote terminal yang merupakan perangkat penerima dan pengirim sinyal dari satelit. Kemudian ada stasiun bumi atau hub station yang merupakan pusat pengendalian dan pengelolaan data. Kemudian ada satelit komunikasi yang menghubungkan antara hub VSAT dengan hub
bumi atau hub station. Kemudian untuk topologi jaringan VSAT, yang pertama ada jaringan titik ke titik, di mana jaringan satelit titik ke titik melibatkan tautan khusus antara dua lokasi yang berada dalam jejak satelit yang sama. Jenis jaringan ini dengan mudah mendukung transmisi suara, video, dan data menggunakan multi-speaker data atau suara standar, modem satelit SCPC, dan terminal VSAT di setiap lokasi. Contohnya seperti pada gambar yang sudah ada di layar. Yang kedua ada jaringan bintang, di mana jaringan bintang merupakan topologi yang paling umum digunakan untuk jaringan searah dan dua arah yang memberikan fleksibilitas yang jauh lebih besar. Jaringan ini memungkinkan transmisi informasi di kedua arah, tetapi tidak dapat ditransmisikan secara langsung dari satu VSAT ke VSAT lainnya. Semua informasi disalurkan melalui stasiun hub. Untuk contohnya sendiri, seperti yang tertampil pada gambar di layar. Kemudian yang ketiga ada jaringan mesh, di mana jaringan mesh terutama digunakan untuk aplikasi telepon real-time atau konferensi video. Jaringan ini memungkinkan beberapa lokasi terpencil untuk berkomunikasi satu sama lain melalui satu tautan satelit, sehingga menghasilkan penundaan waktu minimal antara transmisi dan penerima sinyal karena sifatnya yang single hub. Contohnya seperti pada gambar yang tertampil. Kemudian yang keempat ada jaringan hibrida. Jaringan hibrida pada dasarnya merupakan gabungan topologi bintang dan topologi mesh. Memungkinkan hub untuk mengirim informasi ke lokasi-lokasi terpencil, sehingga lokasi-lokasi terpencil tersebut dapat berkomunikasi dengan lokasi-lokasi VSAT lainnya. Contohnya seperti pada gambar tertampil. Kemudian untuk protokol dan teknologi komunikasi VSAT sendiri ada beberapa. Yang pertama ada TDMA atau Time Division Multiple Access, yang merupakan metode yang membagi waktu transmisi menjadi slot tertentu untuk mengoptimalkan penggunaan bandwidth. Kemudian yang kedua ada VDMA, Frequency Division Multiple Access, yang merupakan teknologi yang membagi frekuensi komunikasi untuk memungkinkan beberapa terminal mengakses jaringan secara bersamaan. Kemudian yang ketiga ada DVB-S2 atau S2, Digital Video Broadcasting Satellite Second Generation, yang merupakan standar komunikasi satelit generasi kedua yang meningkatkan efisiensi dan kecepatan transmisi data. Kemudian ada VSAT Ku-band, di mana ini menggunakan frekuensi Ku-band 12 sampai 18 GHz untuk transmisi data biasanya digunakan untuk aplikasi broadband karena memiliki kecepatan tinggi dan ukuran antena yang lebih kecil. Kemudian yang kelima ada VSAT C-band, yang ini menggunakan frekuensi C-band 4 sampai 8 GHz yang lebih tahan terhadap gangguan cuaca seperti hujan lebat. Cocok untuk daerah tropis dan aplikasi yang membutuhkan kestabilan koneksi. Kemudian yang keenam ada VSAT K-band, menggunakan frekuensi K-band 26,5 sampai 40 GHz dengan kapasitas data yang lebih tinggi dan kecepatan lebih cepat, tetapi lebih rentan terhadap gangguan cuaca dibandingkan Ku-band dan C-band. Selanjutnya, nomor 3, teknologi dan frekuensi. Perbandingan frekuensi. Nomor 1, G-band 4 sampai 8 GHz. Kelebihan nomor 1, ketahanan terhadap cuaca. Kedua, jangkauan luas. Ketiga, minimnya gangguan. Untuk kekurangan, nomor 1, memiliki antena yang besar, bandwidth terbatas, dan biaya yang mahal. G-band sering digunakan komunikasi seperti maritim, layanan komunikasi di daerah terpencil, dan siaran televisi. Cocok untuk daerah dengan cuaca dengan curah hujan yang tinggi dan pengaplikasian yang membutuhkan keandalan tinggi. Nomor 2, Ku-band 12 sampai 18 GHz. Punya kelebihan, 1, bandwidth lebih besar, kedua, memiliki antena yang kecil, dan yang ketiga, biaya yang relatif murah. Untuk kekurangan, rentan terhadap cuaca dan jangkauan terbatas. Ku-band sering digunakan koneksi internet, komunikasi bisnis, dan siaran televisi langsung, dengan ideal untuk kebutuhan yang membutuhkan biaya relatif murah. Next. Nomor 3, K-band 26 sampai 40 GHz. Mempunyai kelebihan nomor 1, bandwidth lebih besar, kedua, memiliki antena yang kecil, ketiga, spektrum yang lebih efisien. Dan kekurangan, rentan terhadap cuaca, jangkauan terbatas, dan biaya yang mahal.
Kemudian sering digunakan aplikasi speed internet, komunikasi militer, dan layanan satelit generasi terbaru atau Starlink. Ideal untuk kebutuhan transfer dengan data yang besar. Next. Nomor 4, L-band 1 sampai 2 GHz. Kelebihan nomor 1 ketahanan terhadap cuaca, kedua memiliki antena yang kecil, yang ketiga mempunyai jangkauan yang luas. Untuk kekurangan, bandwidth terbatas dan kecepatan data yang rendah. L-band sering digunakan untuk komunikasi maritim, pelacakan satelit, dan sistem navigasi. Ideal untuk kebutuhan aplikasi global dan portable tetapi dengan bandwidth terbatas. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait kelebihan dan juga kekurangan VSAT. VSAT atau Very Small Operator Terminal merupakan teknologi komunikasi berbasis satelit yang memungkinkan akses internet dan jaringan komunikasi di lokasi terpencil atau yang sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel. Namun, seperti teknologi lainnya, VSAT juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum implementasi. Yang pertama adalah kelebihan VSAT. Ada beberapa kelebihan yang telah kami sebutkan, yakni yang pertama cakupan luas, di mana VSAT dapat menjangkau hampir seluruh wilayah di dunia, termasuk daerah yang sulit dijangkau oleh kabel serat optik atau jaringan seluler. Dan VSAT ini cocok digunakan untuk daerah pedesaan, hutan, lautan, atau wilayah terpencil lainnya. Yang kedua adalah instalasi cepat dan fleksibel. Proses pemasangan VSAT relatif cepat dibandingkan dengan membangun infrastruktur kabel atau fiber optik. Fleksibel untuk dipasang di berbagai lokasi, baik di daratan, laut, maupun udara. Yang ketiga adalah cocok untuk daerah terpencil, di mana teknologi VSAT sering digunakan oleh perusahaan tambang, eksplorasi energi, militer, dan organisasi kemanusiaan yang beroperasi di lokasi terpencil, serta menyediakan koneksi komunikasi yang andal tanpa memerlukan jaringan kabel yang kompleks. Yang keempat, dapat menyediakan koneksi private network atau VPN yang aman, di mana VSAT memungkinkan organisasi untuk memiliki jaringan komunikasi pribadi yang lebih aman dibandingkan jaringan publik. Dan VPN ini sering digunakan oleh lembaga-lembaga penting seperti keuangan, pemerintahan, dan militer. Yang terakhir, dapat mendukung layanan multicast. Ideal untuk distribusi data ke banyak lokasi secara bersamaan seperti siaran TV, satelit, dan sistem peringatan dini. Mungkin selanjutnya adalah kekurangan VSAT. Next. Nah, yang pertama adalah latensi tinggi, di mana VSAT karena data harus dikirim ke satelit yang berada di orbit geostasioner sekitar 36.000 km dari bumi sebelum dikirim kembali ke stasiun penerima, terjadi keterlambatan atau latensi sekitar 500 sampai 600 milisecond. Nah, latensi ini bisa berdampak pada aplikasi real time seperti VoIP, video conferencing, atau gaming online. Yang kedua adalah biaya operasional relatif mahal. Ya, benar sekali. Biaya sewa bandwidth satelit lebih mahal dibandingkan dengan teknologi berbasis fiber optik atau jaringan seluler. Peralatan seperti antena parabola, modem VSAT, dan perangkat penghubung lainnya memiliki harga yang cukup tinggi. Nah, yang ketiga, rentan terhadap gangguan cuaca. Frekuensi yang digunakan VSAT terutama kayak KU band dan juga KA band dapat terganggu oleh hujan lebat, badai, atau awan tebal. Nah, gangguan ini dapat menyebabkan degradasi sinyal atau bahkan pemutusan komunikasi sementara. Dan yang keempat, kapasitas bandwidth terbatas. Bandwidth yang tersedia pada jaringan VSAT lebih terbatas dibandingkan dengan fiber optik atau teknologi seluler terbaru seperti 5G. Penggunaan yang berbagi jaringan VSAT dapat mengalami penurunan kecepatan saat lalu lintas data tinggi. Dan yang terakhir, ketergantungan pada infrastruktur satelit. Jika terjadi gangguan atau kegagalan pada satelit, seluruh sistem komunikasi VSAT dapat terganggu. Pemulihan jaringan VSAT bergantung pada ketersediaan satelit pengganti atau perbaikan di pusat pengendalian. Adapun kesimpulannya, ya ini VSAT menawarkan keunggulan dalam menyediakan komunikasi di wilayah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur darat,
Namun, teknologi ini juga memiliki tantangan seperti latensi tinggi, biaya mahal, dan ketergantungan pada kondisi cuaca. Oleh karena itu, pengguna perlu mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan ini sebelum memutuskan. Baik, mungkin bisa di next. 5. Penerapan VSAT dalam berbagai sektor. Yang pertama, ada telekomunikasi dan internet broadband, yang dimana digunakan untuk menyediakan akses internet yang di daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau oleh jaringan kabel atau seluler. Kemudian bagian keuangan dan perbankan, yang dimana digunakan untuk mesin ATM, jaringan ATM di daerah yang tidak ada infrastruktur komunikasi yang stabil. Kemudian melakukan transaksi yang melakukan transaksi perbankan online, dan juga digunakan untuk eh, memastikan layanan perbankan setiap berjalan meskipun jaringan utama mengalami gangguannya. Yang ketiga, pertambangan, yang dimana pertambangan dan eksplorasi energi digunakan untuk komunikasi di daerah lokasi tambang, yang dimana lokasi tambang itu lokasi tambang seperti pengeboran minyak, lepas pantai, dan eksploitasi energi yang dimana daerah ini juga tidak memiliki jaringan kabel atau seluler juga. Yang keempat, transportasi maritim dan penerbangan. Yang untuk maritim sendiri digunakan kapal untuk sebagai komunikasi sama kapal, navigasi, dan pelaporan cuaca. Kemudian untuk penerbangan digunakan untuk sistem komunikasi sesama pesawat, komunikasi pesawat seperti komunikasi pesawat dan komunikasi bandara, termasuk layanan WiFi untuk disediakan oleh untuk penumpang. Kemudian ada militer dan pemerintahan, digunakan untuk komunikasi strategis dan operasi militer di medan yang juga sulit untuk dijangkau seluler dan jaring kabel. Tantangan dan masa depan PSAT. Yang pertama, tantangannya terdapat pada persaingan dengan teknologi lain seperti fiber optik, 5G, dan LEO satelit. Lalu, biaya investasi dan operasional yang tinggi, serta rentan terhadap gangguan cuaca dan interferensi sinyal. Lalu, untuk peluang di masa depan, FSAT berpeluang untuk berinovasi dalam teknologi HTS atau High Throughput Satellite untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi. Yang kedua, integrasi dengan teknologi SD-WAN atau Software Defined Wide Area Network untuk optimasi jaringan dan pengembangan dalam aspek keamanan data untuk mencegah ancaman cyber. FSAT, VSAT tetap relevan dalam komunikasi global, terutama untuk daerah terpencil. Perkembangan teknologi akan meningkatkan efisiensi dan memperluas penggunaannya di masa depan. Inovasi dan adaptasi terhadap tantangan akan menentukan peran VSAT dalam ekosistem komunikasi digital.